Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama mengenai pengertian kas dan setara kas. Jadi, sebenarnya apa sih kas dan setara kas itu? Menurut PSAK nomor 2 mengenai laporan arus kas mencakup saldo uang tunai dan juga rekening giro. Sedangkan setara kas merupakan investasi jangka pendek yang mudah dikonversi menjadi kas dalam jumlah tertentu, bersifat likuid dan memiliki risiko perubahan nilai minimal dengan jangka waktu paling lama 3 bulan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sifat kas dan setara kas. Yang pertama ada likuiditas, di mana kas dapat langsung digunakan untuk bertransaksi dan setara kas dengan mudah dapat dicairkan menjadi kas tanpa kehilangan nilai. Yang kedua ada nilainya yang stabil, di mana kas dan setara kas ini tidak mudah berubah dalam waktu dekat sehingga aman untuk kebutuhan yang mendadak. Yang ketiga ada menunjang operasional perusahaan, di mana kas dan setara kas ini dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional perusahaan seperti membayar gaji, membeli persediaan, melunasi kewajiban, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu mudah dicatat dan dilaporkan. Dengan nilainya yang dinyatakan dalam bentuk uang, maka kas dan setara kas ini mudah untuk dibukukan atau dicatat dalam laporan keuangan. Nah, perlu kita ketahui teman-teman bahwa aset itu ada yang bisa dikategorikan sebagai kas dan setara kas dan ada juga yang tidak bisa dikategorikan sebagai kas dan setara kas. Pada bagian kali ini kita akan membahas terlebih dahulu mengenai aset yang bisa dikategorikan sebagai kas dan setara kas. Yang pertama ada petty cash, yaitu uang tunai yang disediakan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan mendesak atau kebutuhan kecil. Yang kedua ada saldo rekening bank, yaitu uang perusahaan yang tersimpan dalam bentuk rekening tabungan atau rekening giro. Yang ketiga ada cek atau giro yang dapat dicairkan, yaitu cek yang bisa langsung digunakan atau diuangkan atau dicairkan dalam waktu dekat. Dan yang terakhir ada deposito jangka pendek, yaitu uang perusahaan yang disimpan dalam bentuk deposito dengan jangka waktu kurang lebih 3 bulan. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai aset yang tidak bisa dikategorikan sebagai kas dan setara kas. Yang pertama ada dana yang terbatas penggunaannya. Sebagai contohnya yaitu dana pensiun, di mana dana ini tidak bisa digunakan untuk memenuhi keperluan operasional sehari-hari. Yang kedua ada cek yang belum dapat dicairkan atau cek kosong, yaitu cek yang belum bisa diuangkan atau belum memiliki dana yang cukup di bank. Yang ketiga yaitu saldo rekening yang dibekukan atau uang yang tersimpan di rekening bank yang terbatas penggunaannya, misalnya karena perkara hukum. Selanjutnya, kita akan membahas tujuan pemeriksaan kas dan setara kas. Bisa teman-teman lihat di PowerPoint ada beberapa tujuan pemeriksaan kas. Yang pertama, ada menilai pengendalian internal, artinya memastikan sistem penerimaan dan pengeluaran kas berjalan secara baik. Lalu, adanya pemisahan tugas dan rekonsiliasi bank secara rutin, dan sebagainya. Yang kedua, menguji keberadaan dan kepemilikan, artinya memastikan kas dan setara kas itu benar-benar ada dan dimiliki oleh perusahaan dengan cara melakukan pemeriksaan fisik dan konfirmasi ke bank. Yang ketiga, menilai ketetapan dan ketelitian pencatatan, memastikan bahwa transaksi itu benar-benar terjadi dan dicatat secara lengkap, akurat, dan tepat waktu. Yang keempat ada memeriksa pembatasan dan perlakuan khusus, di mana memastikan bahwa jika ada dana dengan tujuan khusus, maka dana tersebut itu tidak boleh disajikan sebagai kas lancar. Yang kelima, ada menilai perlakuan kas. Di sini itu memastikan bahwa saldo kas asing dihitung dengan kurs tengah Bank Indonesia dan selisih kurs dicatat sebagai peraturan yang berlaku. Dan yang terakhir, menilai penyajian dalam laporan keuangan, artinya memastikan bahwa penyajian kas dan setara kas dalam laporan itu sesuai dengan SAK atau etap dan IFRS. Pada slide ini, kita akan membahas prosedur pemeriksaan kas dan setara kas. Yang pertama ada mengevaluasi pengendalian internal dengan cara menilai apakah sistem pengendalian kas sudah berjalan efektif melalui flowchart atau narasi serta melakukan compliance test. Yang kedua ada menyusun top schedule dengan membuat daftar rincian saldo kas dan setara kas per tanggal neracanya. Yang ketiga ada cash count dengan menghitung kas kecil secara mendadak untuk memastikan keberadaan kasnya.
Yang keempat, konfirmasi saldo kas cabang dengan meminta pernyataan saldo dari kasir atau mengirim konfirmasi untuk kas di cabang. Yang kelima, ada konfirmasi bank dengan mengirim surat konfirmasi ke bank untuk memastikan saldo banknya itu sudah sesuai catatan perusahaan. Yang keenam, ada pemeriksaan rekonsiliasi bank dengan mencocokkan saldo buku dengan rekening koran, mengecek cek beredar, setoran dalam perjalanan, biaya bank, dan membuat koreksi jika perlu. Yang ketujuh, ada menilai pembatasan kas dengan mengecek apakah ada kas yang dibekukan atau digunakan sebagai dana khusus. Yang kedelapan, ada memeriksa transfer antar bank dengan menelusuri transfer antar rekening untuk mendeteksi praktik cek, kiting, atau manipulasi saldo. Dan yang terakhir ada memeriksa kas transaksi setelah tanggal neraca dengan memastikan tidak adanya kewajiban yang belum dicatat dan saldo mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Peran utama auditor dalam pemeriksaan kas dan setara kas. Di sini ada 3 peran utama. Yang pertama, menjamin keakuratan laporan keuangan, di mana auditor memastikan saldo kas dan setara kas yang disajikan itu benar-benar mencerminkan kondisi keuangan perusahaan. Yang kedua, mengevaluasi pengendalian internal. Artinya, auditor itu menilai apakah sistem pengendalian kas berjalan efektif, seperti pemisahan tugas, otorisasi, serta rekonsiliasi. Yang ketiga, ada melakukan pengujian substantif. Artinya, auditor itu melakukan pemeriksaan secara langsung untuk membuktikan keadalan informasi kas, seperti mengirim konfirmasi saldo ke bank, melakukan perhitungan mendadak atas kas kecil, dan memastikan pencatatan transaksi kas dilakukan tepat waktu dan lengkap. Kesimpulan pada materi kali ini adalah kas dan setara kas merupakan komponen penting yang mencerminkan likuiditas dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Karena sifatnya yang sangat liquid, akun ini juga paling rentan terhadap kesalahan dan kecurangan, sehingga memerlukan pemeriksaan yang cermat. Pemeriksaan kas dan setara kas bertujuan untuk memastikan bahwa saldo yang tercatat benar-benar ada, dimiliki oleh perusahaan, dicatat secara akurat, dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Selain itu, pemeriksaan ini membantu auditor menilai efektivitas sistem pengendalian internal seperti prosedur penerimaan dan pengeluaran kas. Dengan demikian, pemeriksaan kas dan setara kas tidak hanya berfungsi sebagai alat verifikasi laporan keuangan, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat tata kelola keuangan, meningkatkan keadilan laporan, serta mencegah potensi penyimpangan di masa mendatang. Nah, udah pada paham